Aman kok. Lama ya? Lama banget 10 menit. Tanya yuk. Terus berita apa sih di sini ya? Oke, hari ini kita lagi syukuran atau launching poster untuk film Alena Anak Ratu Iblis yang memang kita sudah syuting 3 tahun yang lalu dan akhirnya hari ini rilis juga. Kita senang sih melihat hasilnya ya. Ya mungkin bisa ceritain nggak sih untuk karakter masing-masing seperti apa? Karakter masing-masing. Kali ini aku berperan sebagai Ratu Iblisnya ya kan. Dari judulnya aja udah ketahuan Alina anak Ratu Iblis. Jadi titisan seorang Ratu Iblis ini gimana kejamnya lo bisa bayangin ya kan Beb. Jadi kalau Jericho, kalau aku dari anak adiknya dari Tiara, Alena, juga anaknya dari Tante Riri. Agak suara kencang. Wah, kenceng lagi Ya, ya. nyet. Kalau aku kan anaknya Ratu Iblis, jadi aku kayak iblis-iblis gitu. Ya. Aku yang iblis-iblis gitu. Ya. Karirnya. Ya, aku sebagai ibu dari anak-anak ini gitu, yang memang sudah lama menikah tapi belum punya anak. Akhirnya dia menemukan anak ini gitu. Nah, konflik-konfliknya seperti apa nanti akan dilihat langsung aja di filmnya. Tiara sama Jericho main sama Tante Ririn, main sama Tante Karenina, seperti apa sih pendekatannya supaya bisa akrab dan bangun chemistry gitu? Itu aku belum ketemu sama siapa? Tante Nina ya. Aku baru ketemunya sama Tante Wulan sama Tante Ririn doang. Oh. Dia cuma sama Tante Ririn sama Tante Wulan. Oh, Jericho? Kalau aku baru pertama kali ketemu Tante Riri sama Nina. Tante Nina. Sama Tante Nah, buat ngedeketin Tante Ririn seperti apa sih? Buat meluluhkan hatinya Tante ini nih. Tante Ririn udah baik. Ada omong bisa aja. Iya, Tante Ririn juga udah baik. Setiap kali lagi sama aku pasti dia penjaga. Pokoknya Tante Ririn baik. Ya Allah, bisa aja. Karena memang di lokasi syuting itu kan mereka jadi anak-anak aku dan kebetulan memang banyak scene-scene di mana kita bareng-bareng terus. Gimana nih anak-anak bisa anteng, moodnya enak, kita bikin jajanan yang banyak. Ya kan? Iya lagi. Ya udah gitu aja. Itu sempat kesulitan nggak untuk chemistry dengan mereka? Namanya syuting sama anak-anak, apalagi waktu itu mereka umurnya masih Syara sendiri umurnya masih 8 tahun. Terus kamu sayang umur kamu pada saat itu 6 tahun. Tapi mereka cukup profesional sih karena mereka memang udah sering banget main juga. Tapi memang kita makan waktu itu di scene-scene kita itu banyaknya malam hari ya. Nah jadi memang kadang-kadang mereka udah waktunya istirahat tapi harus syuting. Tapi memang di lokasi syuting dikasih kesempatan buat mereka istirahat dulu gitu. Paling untuk jaga mood anak-anak aja supaya bisa main dengan enak aja sih paling. Dengan banyak jajanan tadi ya? Dengan banyak jajanan tadi, kadang-kadang juga main bareng ya. Main bareng, apalagi kan memang lokasi syutingnya banyakan di rumah. Jadi banyak tempat buat kita main. Aku nggak tahu itu pengalaman mistis, tapi karena kita kurang tidur, terus itu syutingnya juga udah malam. Di saat orang-orang pada tidur tuh, aku suka nyari barang yang kayaknya barang aku tuh suka disembunyiin. Entah yang nyembunyiin siapa. Di saat aku nanya teman-temanku, ada nggak nyembunyiin barang aku? Nggak ada gitu. Tiba-tiba
ya keselip aja. Nah itu sih kadang-kadang aku jadi kayak, karena ini film horor aku kayak ada yang nyembunyiin ya, yang kayak gitu-gitu aja. Ternyata Ratu Iblis yang nyembunyiin. Ya itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang pengalaman yang mistis banget, tapi karena memang lokasi syutingnya dan ceritanya sendiri ini udah horor, kebawa aja sama suasana yang ada di situ. Untuk Anina sendiri ada pengalaman apa nih untuk Anina sendiri di sana selama syuting? Iya. Selama syuting Kanina? Syutingnya Kanina sendiri 40 hari, hampir 1 bulan lebih ya. Kanina, syutingnya seperti apa pengalaman syuting? Pengalaman syuting kebetulan untuk peran aku lebih aku nggak mau spoiler, tapi lebih banyak main sendiri. Kita tanpa lawan main dia si Ratu Iblis ini, jadi lebih eksplor ke ekspresi sebagai Ratu Iblis, terus penjualan sebagai Ratu Iblis dan makeupnya itu sendiri. Ada pengalaman mistis gitu kayak Pengalaman mistis berasa aja ya kan, berasa menjadi ala-ala Ratu Iblis gitu, karena kan menjiwai ya kan, jadi mulai ada kayak sifat-sifat iblisnya mulai datang. Untuk makeup sendiri ada ritual sendiri nggak sih? ada jadi sebelum pas aku datang, aku masih datang menjadi diri aku sendiri, tapi pas setelah aku udah mulai pasang rambutnya, terus udah mulai pasang bajunya, terus aku udah mulai tumbuhlah tunas-tunas keganasan, keiblisan itu. Susah nggak buat ngedalamin Ratu Iblis ini nih? Dalam setiap berperan kita selalu harus melupakan diri kita yang asli, karena sebenarnya beracting itu adalah memanipulasi pikiran kita sendiri bahwa kita bukan Nina, kita adalah peran tersebut. Jadi ya persiapannya aku lepaskan diri aku yang asli, lupain bahwa aku adalah ibu 2 orang anak, tapi saya adalah seorang Ratu Iblis yang jahat, kejam, tapi cantik banget. Ada kesamaan nggak sih? Maksudnya ada kesamaan nggak? Sampai akhirnya bisa melekat banget gitu? Cantiknya sih udah pasti sama Ya, oke. Terus kita dalami aja, kita bayangkan kira-kira sifat-sifat iblis itu seperti apa ya kan, dan kita coba bayangkan, kita coba hayalin, terus kita coba ciptakan di ekspresi dan apapun itu yang diinginkan di dalam skrip. Kejamnya sampai ke bawah ke rumah nggak? Oh banget ya kan, itu bisa lepas kapan sampai 3 bulan. Serius? Referensi dari mana buat karakter itu sendiri? Dari mana Pastinya ada diskusi dengan sutradara, dengan produser, terus ada tes make up, screen test, terus kayak gitu. Dan aku kan hobi banget sama film horor. Ya, aku udah hafal tuh gaya-gaya setan-setan semua ya kan. Jadi tinggal aku kolaborasikan saja dengan apa yang dibicarakan dengan sutradara dan juga permintaan dari sini. Membuat Sandu apa sih? Kayaknya horor lagi. Apa? Yang membuat Sandu apa sih? Kayaknya horor lagi dan horor lagi. Senang aja gitu. Senang aja main serem-serem karena kan adrenalin. Aku mencari adrenalin, dan juga kenapa orang banyak suka film horor. Jadi kan itu ada suatu escape, suatu keseharian kita yang kadang boring, yang kadang capek, pusing, stres, tapi kita nonton horor kita jadi kayak wah terkejut, kadang serem, kadang yang jadi kayak sesuatu yang asik dan fun aja gitu. Tapi asalnya bisa melihat itu nggak sih, kayak indigo gitu atau melihat? Agak-agak cenayang, saya adalah seorang perempuan cenayang, tapi saya adalah seorang peramal kartu tarot yang kan baru tahu kan tuh. Oh gitu. Oke. Buat kali ini horor nih. Ya ini film pertama atau bukan sih Ini itu film horor kedua, tapi memang walaupun genrenya sama, latar belakang ceritanya beda banget sama film horor yang pertama dimainkan. Tapi tetap ini kan memang based on genrenya sendiri sebenarnya adalah drama, tapi dengan bumbu-bumbu horor yang sangat menyeramkan sih kalau menurut aku. Tantang pengen jadi peran hantu juga Karin? Kayaknya menarik ya. Setelah melihat Nina dengan Ratu Iblis ini, dengan bagaimana dia mendalami karakternya, kayaknya menarik untuk kita menjadi seseorang yang berbeda di karakter yang kita mainkan. Kalian termasuk orang yang penakut gak sih? Takut. Tapi kenapa pengen di horor? Ya itu tadi, kayak challenge saja buat diri sendiri, menambah rasa yang kita punya, karena agak membosankan kalau kayaknya hidupnya monoton, tapi dengan adanya horor-horor ini, karena sebenarnya hidup di kenyataan pun udah cukup horor, dengan film ini tambah horor gitu, jadi adrenalinnya mulai meningkat.
semenjak di film ini ada kisah yang kayaknya kebawa suasana sampai rumah mungkin? Aku jadi takut natep mata anak kecil sih. Kenapa tuh? Karena make upnya di Enggak, kan karakter si Alena sendiri dia memainkannya sangat bagus dan itu terbawa dalam keseharian aku gitu. Kadang-kadang di lokasi syuting pun kalau nggak lagi take, aku jadi takut sama dia. Aku jadi takut gitu. Nah akhirnya di rumah tuh kalau anak sih lain ya. Cuman kalau orang baru yang baru kita ketemu, aku jadi takut natap matanya. Itu setelah syuting yang 3 tahun lalu. Iya, ini 3 tahun lalu kita syutingnya. Setelah syuting pun masih kadang-kadang suka takut natap mata orang. Tapi setelah itu lama-lama semakin lama sih biasa. Karena terbawa waktu syuting aja. Oke. Makasih banyak semuanya.